mau membantu kami untuk membacakan pertanyaan untuk Bapak Salahuddin Sabetoni, silakan langsung saja. Jadi mari silakan. Oke, makasih Pak pertanyaannya. Nama saya Yuniar Kompor dari Demokrat. Ya, jadi saya sebelum datang itu Pak membawa semangat baru maksud saya. Terima kasih Pak Anar. Bagaimana program Anda untuk menjaga dan meningkatkan suasana dialog dan persaudaraan antar etnis dan agama di Makassar, agar perbedaan yang ada tidak menjadi ancaman, justru menjadi suatu kekuatan. Oke, baik Pak, baik. Silakan Pak. Terima kasih. Pas sekali untuk saya karena saya ini terdiri dari beberapa etnis, karena keluarga saya banyak yang Kristen ya, dan 90% dari ayah saya dan ibu saya yang Islam. Jadi saya selalu masuk ke acara-acara doa di keluarga saya, orang tuanya, dan di gereja-gereja. Saya selalu mengatakan bahwa jangan karena agama kita berbeda, tapi lihat saya sebagai anak Katolik gitu. Itu yang selalu saya katakan, karena saya ini seperti dikatakan tadi Pak Adi, saya ini pernah pimpin organisasi massa yang besar di Sulawesi Selatan, yaitu Pemuda Pancasila. Barangkali keluarga-keluarga saya umat Nasrani sudah merasakan bagaimana saya memimpin organisasi dan bagaimana saya melindungi keluarga-keluarga saya kalau mau ada masalah, dan bagaimana saya menyampaikan keluarga-keluarga saya. Itu semua dengan cara-cara saya. Karena apa? Karena saya bisa masuk di dua agama ini. Saya terima di Islam, saya terima di Kristen. Ini yang saya pikir tidak ada rahasia-rahasia, tidak ada nomor khusus. Ini dengan cara saya berbicara kepada keluarga saya bisa menerima. Dan di sini saya beritahu bahwa saya ini Dewan Pakar di PKS, tadi beliau lupa menyebutkan. Jadi saya Salahuddin Sabetoni Dewan Pakar di PKS. Dan pernah juga barangkali dari PDS menawarkan saya jadi penasihat di PDS. Ini artinya kan, saya bisa mengayomi dua agama ini. Jadi mudah-mudahan kalau saya jadi wali kota, saya akan dengan sesuai dengan visi-visi saya tadi, ya, visi-visi saya tadi membuat ini rasa aman semua, membuat semua suku agama hidup dengan aman di Makassar ini. Ini kewajiban saya dan tanggung jawab saya. Percaya, karena saya ini saya ulangi lagi, saya bekas ketua Pemuda Pancasila, saya sudah melakukan itu semua. Terima kasih. Terima kasih. Dapat masuk ke semua yang bisa berhubungan dan memberikan contoh di mana situasi persaudaraan dan komunikasi itu sudah pernah dilakukan. Baik. Pak Adi, bagaimana? Huruf A sudah diambil, jadi Bapak memilih. Tapi yang pilih yang mana saya? Yang penting satu. Kita pilih yang penting satu saja. Yang penting satu saja. Yang kedua, Karena sama saja, silakan. iya satu saja. Satu saja. Bravo. Satu saja. Semangat bravo. Ya, baik. Sukarelawan yang langsung menyediakan dirinya kami persilakan Pak, silakan namanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Soal Terbuang dari PDI Perjuangan. Pertanyaannya, secara kasat mata, Kota Makassar semakin dipenuhi oleh para pengemis, dan mereka tidak hanya terdiri dari orang-orang dewasa, melainkan juga anak-anak, termasuk anak-anak putus sekolah dan tidak dapat mengenyam pendidikan. Jika Anda menjadi wali kota Makassar,
solusi terbaik dari permasalahan ini seperti apa? Adik sekali. Terima kasih. Allahumma tidak komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung ditanggapi. Ya, saya kira tadi pertanyaan yang menarik. Ini sangat berkaitan dengan permasalahan di Kota Makassar dan sangat berkalian dengan connecting skill yang tadi saya katakan, memetakan sebuah permasalahan dan skill dari Kota Makassar ini. Saya ingin katakan, pertama persoalan jalan, ya, anak jalanan yang ada. Saya kira ini menjadi persoalan kita semua, tapi juga menjadi terkhusus persoalan pemerintah kota untuk bagaimana membenahi ini. Saya kira sudah banyak dibentuk oleh beberapa LSM dengan ada dinamakan rumah singgah untuk pendidikan untuk anak-anak jalan. Cuma memang saya lihat keberadaan anak jalan ini banyak dikoordinir. Ada korlap yang mengatur di setiap di lampu-lampu merah. Ini yang harus kita basmi. Ini yang kita harus tahu. Ini yang kita harus lihat akar permasalahannya apa. Nah, kalau saya, insya Allah mendapat amanah untuk menjadi, katakanlah menjadi wali kota Makassar, saya kira satu, dinas pendidikan yang berkaitan dengan anak anjal ini tidak ada lagi kata kalau dia tidak sekolah. Saya tidak mau melihat ada anak mengemis atau mengamen di lampu merah dan tidak sekolah. Kalau ruang kelas yang tidak cukup, kita ciptakan tempat rumah singgah yang ada di taman-taman yang ada sekarang, seperti di Taman Macan, Taman Segitiga, yang dimana teman-teman saya di KPJ, ya, komunitas penyanyi jalanan, di sana kita tempatkan rumah singgah untuk pendidikan bagi anak jalanan. Saya kira ini tugas kita semua, tapi tugas pemerintah kota. Buat saya, koordinator korlap yang mengatur ini, pertama ini harus dibasmi dulu, karena inilah yang selalu merasuki mindset cara berpikir anak ini. Karena hanya satu, dia katakan, kalau kamu begini minta, kalau langsung dapat duit. Kalau kamu sekolah capek keringat kiri kanan dapat apa-apa. Inilah kebodohan yang dilakukan oleh para orang yang tidak bertanggung jawab di Kota Makassar ini. Saya kira itu satu. Yang tadi, yang kedua apa? Saya lupa. Oh, cuma satu. Oh ya, saya kira satu saja, Pak. Iya, terima kasih. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Pertanyaan yang cuma itu, kalau bisa lebih banyak lebih bagus lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kata kuncinya itu akar masalah dari fenomena jalanan, bahwa bukan anak-anaknya yang ada di pinggir jalan yang jadi masalah, tetapi korlap, bahasanya seperti itu, korlap atau tokoh atau dalang atau apapun di balik itu. Kembali ke ada masalah, kembali ke kata kunci akar masalah. Kemudian yang kedua adalah jalan keluar dari akar masalah itu menciptakan peluang pendidikan bagi anak-anak jalanan yang tidak mendapatkan akses pendidikan secara lebih bebas di Kota Makassar. Terima kasih. Baik, Bapak Anies. Iya, terima kasih. Maaf Pak. Saya berdiri. Iya. Silakan Pak, masih ada huruf C, huruf I. I, Pak, I. Iya. Ya baik, 1,